siang teman-teman. Hari ini saya mau ajak teman-teman untuk room tour ke beberapa ruangan-ruangan penting di rumah akar ya. Jadi halo, selamat siang teman-teman, selamat datang di video YouTube-nya Akar. Perkenalkan, saya Dinar, saya salah satu pekerja di Akar Foundation yang sudah mulai aktif sejak tahun 2014 deh. Udah lumayan lama sih ya. Dan seperti yang teman-teman ketahui bahwa beberapa waktu belakangan ini kan Akar mulai memanfaatkan YouTube ya untuk berbagi pengalaman Akar yang bekerja di Bengkulu, kemudian juga mau berbagi informasi yang berkaitan dengan isu-isu atau fenomena sosial yang terjadi di Indonesia ya, khususnya beberapa waktu belakangan ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan sendiri di video konten sebelumnya itu Akar membahas tema perlindungan sosial ya, metodenya dengan menggunakan diskusi dua arah yang dipandu oleh satu host, kemudian ada narasumbernya. Nah, hari ini itu kontennya agak berbeda karena kami mau membuat satu konten yang khusus membahas soal isu-isu agraria, tapi melalui review buku atau ulas buku agraria. Nah, konten ulas buku agraria ini kami dedikasikan untuk merawat ingatan-ingatan pengalaman lapangan kami selama mendampingi masyarakat di sekitar pedesaan. Oke teman-teman, kita mulai saja ulas buku agrarianya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah lama concern pada isu-isu agraria, sudah tahu ya beberapa buku referensi-referensi pokok atau referensi-referensi penting tentang isu-isu reforma agraria. Nah, bagi yang pemula yang baru mau concern ke isu-isu agraria, saya ada satu rekomendasi buku sebelum teman-teman memilih buku-buku agraria yang mana saja yang sepertinya layak dan penting untuk dibaca. Nah, kalau teman-teman bisa akses websitenya Koalisi Keadilan Tenur di www.koalisikeadilantenur.com. Nah, di situ tahun 2017 Koalisi Keadilan Tenurial itu pernah buat satu buku pustaka agraria yang isinya adalah resensi secara singkat beberapa buku-buku penting dan literasi penting yang berkaitan dengan isu-isu reforma agraria. Dan di sanalah sebetulnya ide ulas buku agraria ini dimulai ya untuk video konten Akar. Jadi sebetulnya ada dua jenis bahan atau referensi atau literatur yang berkaitan dengan isu-isu agraria. Jadi satu jenisnya itu fiksi dan yang kedua adalah non-fiksi atau ilmiah ya, yang misalnya hasil penelitian, disertasi, riset, aksi, dan lain-lain. Tapi review atau ulas buku agraria kali ini itu tidak berdasarkan rekomendasi buku yang ditawarkan dalam buku pustaka agraria Koalisi Tenur ya. Ini karena ini pertama kali videonya baru dibuat, jadi saya akan mereview singkat saja beberapa buku-buku yang belakangan ini saya baca dan itu berkaitan dengan isu-isu reforma agraria.
Dan di sini saya ada satu buku terakhir ya yang baru saya baca, itu judulnya Kuasa Eksklusi Dilema Pertanahan di Asia Tenggara. Penulisnya Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Muraili, yang diterbitkan oleh Insis Press. Terima kasih Insis Press sudah banyak menerbitkan buku-buku penting menurut saya ya. Sesuai dengan kebutuhan saya juga secara pribadi. Nah, buku ini sebetulnya baru sekali diterbitkan di 2020, tepatnya di April, dan penerjemahnya ada Darmanto Simaepa dan Ahmad Hoirudin, penyunting ahlinya ada Pak Ben White. Terus buku ini kira-kira punya 391 halaman ya, ini cukup tebal sih untuk buku agraria ya, buku yang berkaitan dengan isu agraria. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya di awal bahwa sebetulnya ada banyak buku-buku awal yang harus dibaca untuk ulas buku agraria ya bagi teman-teman pemula. Misalnya buku-buku James Scott tentang magnum opusnya James Scott tentang yang judulnya Orang-orang Kalah, pokok buku-buku penting yang awal yang bisa teman-teman baca gitu ya. Dan saya sendiri sebetulnya awal itu membaca buku Reforma Agraria malah membaca bukunya Pak Gunawan Wiradi yang 2 abad penguasaan tanah di Jawa itu bersama Pak Condro. Dan itu bisa teman-teman cari juga sih bukunya. Kembali ke buku yang ingin saya review hari ini, yang ingin saya ulas, Kuasa Eksklusi. Sebetulnya saya agak takjub ya sama Tania Muraili dan teman-teman yang menyusun buku Kuasa Eksklusi ini, karena sebetulnya buku ini berisikan tentang proses-proses kunci, bagaimana tanah digunakan, dan bagaimana masyarakat kehilangan akses terhadap tanahnya. Nah, disitulah proses eksklusi ini berlangsung. Kalau teman-teman sebelumnya membaca atau tahu teori tentang eksklusi, maka lawan eksklusi adalah inklusi ya. Beberapa ahli menjawabnya seperti itu. Tapi Tania Muraili dan teman-teman menjawab bahwa sebetulnya eksklusi ini lawannya bukan inklusi, bukan keterbukaan, bukan demokratisasi, bukan makna inklusi yang kita ketahui gitu, tapi adalah akses. Jadi eksklusi lawannya adalah akses. Nah, di sini Tania Muraili dan teman-teman di bab pertama itu ya, di bab pertama dia menjelaskan soal kerangka besar teori eksklusi ya. Misalnya ada wajah ganda eksklusi gitu ya. Kemudian bab selanjutnya eksklusi tak menentu, demam komoditas budaya dan akibat-akibatnya. Pokoknya di awal-awal bab ini sebetulnya Tania Muraili dan teman-teman mencoba membongkar satu-satu model-model eksklusi ya yang terjadi di beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, kalau lokasi studi kasus yang diambil untuk buku ini ada di Laos atau Kamboja, terus ada di Thailand, ada di Filipina, dan ada di Indonesia. Nah, menurut Tania Muraili dan teman-teman, sebetulnya kuasa eksklusi itu yang terjadi di 4 studi kasus yang mereka input dalam buku ini. Itu pertama ada kuasa pasar, yang kedua ada kuasa peraturan, yang ketiga ada kuasa legitimasi, dan yang keempat adalah kuasa pemaksaan. Nah, Tania Muraili mencoba dan teman-teman ya mencoba memaparkan bahwa sebetulnya kuasa eksklusi atau eksklusi yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat itu tidak semerta-merta berdiri sendiri. Jadi dia berhubungan dengan jenis eksklusi lainnya gitu. Kemudian yang menarik bagi saya adalah buku ini sebenarnya yang saya takjub ya dari buku ini ya. Ada satu pembahasan mengenai intimate exclusion atau eksklusi yang terjadi di
orang-orang terdekat. Maksudnya begini, jadi di awal ya, poin yang paling penting Tania Murai ditekan adalah soal eksklusi pasar. Jadi kuasa eksklusi pasar itu, jadi hampir misalnya studi kasus yang ada di Laos, Thailand, Filipina, dan Indonesia tuh punya kesamaan ya, punya kesamaan punya kesamaan latar belakang historis konflik gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau di Indonesia ada dua kebijakan yang berkaitan dengan tanah ya, yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rezimnya Jokowi. Pertama ada perhutanan sosial, dan yang kedua itu ada reform TORA atau tanah objek reforma agraria. Nah di negara lain sebetulnya kebijakan ini juga dianut gitu ya, sebagai satu kebijakan populis negara untuk memberikan atau mendistribusikan tanah ke masyarakat gitu. Namun kebijakan ini tuh tidak berjalan mulus gitu. Jadi saya coba menggambarkan isi buku ini berdasarkan pengalaman saya di lapangan, teman-teman. Jadi misalnya ya, pertama misalnya masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan. Nah, masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan ini itu ada masyarakat adat, ada masyarakat lokal. Nah, mereka bahkan sebelum negara ini terbentuk itu sudah memiliki akses atau relasi terhadap kawasan hutannya gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 86 negara mulai memberikan batas-batas akses masyarakat terhadap kawasan hutannya. Jadi negara mencoba mengklaim beberapa kawasan hutan yang tersebar di Indonesia ini itu sebagai kawasan hutan milik negara. Nah, sayangnya proses klaim negara ini tidak partisipatif ya. Jadi kalau bahasa di akar itu, negara melakukan klaim wilayahnya itu dengan tunjuk naga bonar ya, dengan main tunjuk aja gitu, tanpa melibatkan melibatkan peran serta masyarakat ya, yang memang sudah lama hidup di sekitar kawasan hutan. Nah, setelah klaim negara masuk, batas-batas negara sudah diputuskan, maka peraturannya adalah masyarakat itu tidak boleh masuk ke dalam kawasan hutan negara. Nah, disitulah pertama kali terjadinya eksklusi ya. Kalau yang kami potret di beberapa desa dampingan akar gitu. Nah, setelah proses eksklusi pertama, karena masyarakat tereksklusi dari tanahnya karena alasan konservasi gitu ya, proyek-proyek atau program perlindungan kawasan hutan. Nah, masyarakat kan kemudian tidak memiliki sumber mata pencarian atau tidak lagi memiliki relasi dengan kawasan hutannya gitu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di awal ya, bahwa di Indonesia itu kan ada dua kebijakan yang dianggap oleh pemerintah itu untuk mendistribusikan tanah-tanah kepada masyarakat itu melalui perhutanan sosial dan tanah objek reforma agraria ya. Jadi dua program ini sebetulnya, program pemberian akses atau sertifikasi tanah itu yang dilakukan oleh pemerintah itu dilakukan untuk menggeser dasar akses tanah dari identitas sosial gitu ya ke kuasa pasar gitu.